Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara pembuatan silase dengan berbahan daun singkong. Cara yang benar seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan nontonnya jangan diloncat-loncat, jangan di skip-skip, agar nanti setiap detiknya, setiap menitnya informasi yang saya sampaikan bisa difahami. Itu teman-teman ya. Kali ini kita akan buatkan tutorialnya bagaimana pembuatannya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan choppernya. Kemudian yang kita siapkan bahan bakunya yaitu daun singkong. Bentangkan terpal untuk alas agar nanti tidak kotor. Kemudian siapkan pula drum atau plastik atau tempat penyimpanan lain, bisa juga sejenis bunker untuk penyimpanan kedap udara. Dalam video ini yang digunakan ya teman-teman, ini jenis daun singkong IR ataupun jenis singkong makan. Sebenarnya jenis-jenis singkong ini, singkong makan khususnya yang dipakai dalam video ini adalah kami memakai daun singkong IR. Ini tidak disilase pun tidak jadi apa, tidak masalah. Kambing tidak akan ada bahayanya makan ini. Tapi tujuan untuk silase sendiri yaitu agar bisa menyimpan jangka panjang atau jangka waktu yang lama, agar tidak busuk dan awet 7-10 bulan. Nah, untuk silase seperti ini paling cocok untuk daun-daun singkong yang beracun. Bisa seperti kasesa atau Thailand atau jenis-jenis singkong karet ya, yang mengandung racun atau sianida. Itu cocok sekali karena tujuannya adalah mengawetkan bahan-bahan pakan, juga menghilangkan racun yang ada di dalamnya yang dikandung oleh daun singkong tersebut menjadi hilang atau tawar. Kemudian apa sih perbedaan silase dan fermentasi? Ini yang sering teman-teman tanyakan. Perbedaannya hanya satu. Diadakan penambahan probiotik dan sejenisnya, itu perbedaannya. Kalau perlakuannya sama, yaitu mengawetkan bahan pakan untuk jangka waktu yang lama atau masa yang lama. Nah, silase sendiri tidak menggunakan bahan-bahan tambahan, tidak menggunakan probiotik. Jadi silase ini murni bahan hijauan ya. Murni bahan hijauan yang diambil dari kebun, lalu dicacah, dihaluskan atau dicoper seperti ini. Kemudian
dimasukkan ke dalam drum. Nah, ini ada drum hitam dan putih ini nanti untuk penyimpanannya, dan diusahakan kedap udara tidak bocor, tidak ada angin di dalamnya. Lalu perbedaannya dengan fermentasi. Jika fermentasi, ya, daun-daun yang sudah dicoper atau dicacah seperti ini diberi tambahan, diaduk lagi. Diaduk menggunakan dedak, bisa menggunakan E4 juga, ditambahin pula dengan molase minimal itu. Tapi jika ingin lengkap, fermentasi itu adalah bahan dasar hijauan, kemudian ditambah onggok, kemudian ditambah dengan bahan yang lain seperti cenjet, seperti jungle, ataupun yang lain lah. Bisa juga bungkil. Nah, kemudian ditambah dengan E4, molase, garam, micin. Itu bahan-bahan penggunaannya sudah banyak yang digunakan oleh teman-teman di luar sana. Tapi dalam konten ini kita full hanya menggunakan bahan dasar saja, tidak ada penambahan apapun. Itu teman-teman, ini yang disebut silase. Nah, silase sendiri sebenarnya tujuannya hanya untuk pengawetan jangka waktu yang lama. Tapi ini bisa disajikan setelah 5 hari. Jadi setelah dikedap udarakan seperti ini, dimasukkan ke dalam blong ya, dikedap udarakan selama 5-7 hari, nanti sudah bisa disajikan atau bisa diberikan pakan ke ternak kita. Ada teman-teman sebagian yang bertanya, apa saja Bang, apa saja yang bisa disilase? Maka di sini akan saya jelaskan. Bahan-bahan yang bisa disilase adalah hijauan, yang mana di saat dia masih segar, kambing atau ternak atau domba itu doyan. Nah, selama kambing itu doyan, maka itu bisa disilase semua. Contoh, rumput bisa disilase dengan mengurangi kadar airnya. Caranya bagaimana? Bisa dijemur 1 jam atau 2 jam. Yang penting dia berkurang dari kandungan air awalnya. Atau juga bisa ditambah dengan menggunakan dedak, ya. Bisa menggunakan dedak untuk mengurangi kadar air si rumput. Kemudian daun pisang. Nah, daun pisang juga bisa disilase. Bisa disilase, kemudian ditambahkan dengan sedikit daun singkong saja. Jadi tidak mutlak. Itu bisa. Kemudian apa lagi? Kalau teman-teman di tempatnya sana ada daun karet yang untuk disadap itu ya, itu pun bisa. Tapi banyak orang yang tidak memakai karena takut penggunaannya disebabkan di dalam kandungan daun karet itu ada kandungan getahnya. Makanya banyak yang menghindari. Tapi di konten-konten saya sudah ada yang menggunakan pakan untuk daun-daun karet. Ya, bukan singkong karet ya, tapi karet. Itu teman-teman bahan-bahan yang bisa digunakan untuk dijadikan silase. Dan yang paling ekstrim bagi teman-teman itu adalah singkong karet.
Singkong karet itu sianidanya sangat tinggi sekali. Apabila tidak terbiasa, kemudian si kambing ini makannya lalu lapar atau kelaparan, di saat disajikan dengan singkong karet, dia akan tumbang atau keracunan. Nah, untuk amannya yaitu kita bisa silase. Dan silase ini bisa menghilangkan kandungan sianida. Ini yang utama untuk silase. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah mulai penuh. Harus diinjak-injak, harus padat sekali. Ini nggak boleh nggak boleh tidak padat. Tidak boleh, harus padat. Nah, nanti ditutup. Nah, kan ini kan sudah full itu, tapi tetap diinjak, tetap dipadatkan. Kemudian bahan apa lagi yang bisa disilase? Bahan berikutnya adalah kopi coklat. Daun kopi coklat. Nah, daun kopi coklat ini disilase bagus. Bahkan dicacah sekaligus sama kulit-kulitnya bagus. Tapi kalau diberi kulitnya harus ada penambahan dedak ataupun katul teman-teman. Kalau untuk kulit coklat dan daun coklat atau daun kakao. Itu teman-teman ya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Sudah dapat 3 drum. Dan yang drum warna hitam sudah terisi penuh. Dan daun singkong yang kita cacah, kita chopper pun sudah selesai, sudah habis. Maka proses selanjutnya adalah penutupan ataupun pengedap udara. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, beginilah kondisi mesin cacah yang kita gunakan. Dalamannya seperti ini. Dan ini akan kita bahas. Jadi tunggu tayang video berikutnya ya untuk mesin ini. Ini pasti saya review. Berapa habisnya atau bahannya apa saja, belinya di mana, alat-alatnya. Nantikan video kelanjutannya. Jadi efektif sekali dan aman teman-teman. Nah, seperti inilah mesinnya. Ini kita coba selesai, kita hentikan. Nah, hanya seperti ini. Jadi tunggu tayangan videonya tentang mesin chopper ini teman-teman. Mas, ini nanti setelah diinjak-injak seperti ini mau dikasih obat nggak Mas? Ini nggak pernah dikasih obat Mas, ini cuma kayak gini aja. Habis kita giling, kita masukin di blong apa di plastik, kita tali yang kuat, ya udah. Tujuannya 3 hari 4 hari bisa kita makankan. Oh, tujuannya hanya kedap udara aja Mas ya? Oh gitu. Jadi teman-teman, ini yang disebut silase ya teman-teman. Kalau sudah 3 hari bisa disajikan ke ternak langsung Mas ya? Iya, bisa langsung kita sajikan ke ternaknya langsung. Nah teman-teman, jadi ini tadi proses pembuatan silase. Jadi ini bukan fermentasi, sekali lagi ini bukan fermentasi, tapi ini silase. Mas, kalau untuk besi ini fungsi apa Mas? Untuk penguat tutupnya aja biar tidak, nanti kalau udah rapet kan dia lama-lama menjadi kayak daun singkong yang udah direbus. Matang gitu Mas ya? Iya, matang. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, silase tidak ada penambahan bahan lain kecuali bahan dasar pokok, yaitu daun singkong.
Kalau teman-teman menggunakan bahan lain, maka cukup bahan lain. Itu saja. Tidak ada penambahan probiotik, tidak ada molase, tidak ada dedak. Kalaupun mau diberi pun tidak apa-apa, itu lebih bagus. Maka disebutnya ialah fermentasi, tapi bukan silase teman-teman ya. Semoga sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya peternak Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.